Outside my window, is everything pale and cold? Can't seem to pick up my phone. It's been ringing all day long. Apa itu pendapatan nasional dan UMKM? Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional mencerminkan kekuatan ekonomi sebuah negara. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Pendapatan dan belanja daerah di Jawa Barat pada tahun 2025 mendapatkan apresiasi bahkan dari Menteri Dalam Negeri yaitu Tito Karnavian. Realisasi pendapatan Jawa Barat mencapai 32% hingga 2 Mei saat ini, dan itu yang tertinggi secara nasional. Fokus dari Kang Didi saat ini adalah pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi untuk membangun pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Di sisi lain, usaha mikro, kecil, dan menengah yang biasa disingkat UMKM merupakan jenis usaha yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan skala terbatas dalam hal modal, tenaga kerja, dan jangkauan pasar. Namun jangan salah, di balik ukurannya yang kecil, UMKM menyimpan potensi besar dalam mendukung perekonomian nasional. Terus berkarya, terus berinovasi, UMKM unggul, Indonesia maju. Dan jangan sekali-kali meremehkan para pedagang kecil alias pelaku UMKM. Di balik gerobak sederhana, kios, pasar, atau toko kelontong yang tampak biasa saja, tersembunyi semangat juang dan etos kerja yang luar biasa. Banyak orang hebat di Indonesia yang perjalanannya dimulai dari nol. Berjualan kaki lima, membuka warung kecil, atau merintis usaha rumahan. Mereka bukan hanya bertahan, tetapi tumbuh hingga menjelma menjadi raksasa bisnis. Pagi-pagi saya dan ibu harus kasih makan ayam. Nanti buang kotoran-kotoran ayam. Jadilah toko gitu. Rumah kita yang 50 meter persegi jadi warung. Saya adalah orang yang merasa memiliki satu aset yang luar biasa tinggi nilainya. Apa tuh? Kebebasan. Freedom. Kita ambil contoh para taipan Indonesia yang dikenal dengan sebutan Sembilan Naga. Kelompok pengusaha besar yang memiliki pengaruh luar biasa terhadap perekonomian nasional. Banyak dari mereka memulai segalanya dari titik terendah. Ada yang dulunya hanya berdagang barang kelontong di pasar, menjual tekstil di emperan toko, atau menjadi pengepul hasil bumi. Namun berkat kerja keras, ketekunan, dan visi yang tajam, usaha mereka berkembang pesat. Mereka kemudian mendirikan perusahaan besar yang kini memperkerjakan puluhan ribu orang dan menopang kebutuhan jutaan masyarakat Indonesia. Berarti bahkan presiden kita bisa bilang lebih rendah dari Sembilan Naga. Kalau nggak bisa digerakin apa-apa mereka. Presiden kan butuh dana untuk jadi presiden. Dananya dari mana, Pak? Ini nggak serem nggak sih kok? Iya, kalau Lebih dari itu, UMKM memiliki peran vital dalam pendapatan nasional di Indonesia. UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Angka-angka ini bukan sekedar statistik, mereka adalah bukti nyata bahwa roda ekonomi negara ini tidak hanya digerakkan oleh korporasi besar, tetapi juga oleh jutaan pelaku UMKM yang setiap hari membuka tokonya, mengirim dagangannya, dan menjaga denyut nadi ekonomi lokal tetap hidup. Karena siapa tahu dari warung kecil di pinggir jalan itu akan lahir taipan masa depan Indonesia. Dari gerobak bakso itu akan tumbuh jaringan restoran nasional. Dan dari toko kelontong itu akan berdiri konglomerasi yang membanggakan bangsa. UMKM bukan sekedar sektor ekonomi. Mereka adalah harapan dan masa depan Indonesia. Dan waktuku tak lama, semoga bisa bermakna untuk semesta. Tuhan
lantai senja. Peran UMKM dalam meningkatkan PDB. Produk domestik bruto atau PDB adalah komponen utama dalam menghitung pendapatan nasional. Nah, disinilah UMKM berperan besar. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap total PDB Indonesia. Ini artinya lebih dari setengah aktivitas ekonomi Indonesia berasal dari sektor ini. Inilah kekuatan-kekuatan usaha kecil yang tadi saya sampaikan di awal, memberikan kontribusi terhadap PDB ekonomi kita 61%. Penyerapan tenaga kerja 97% dari angkatan kerja yang kita miliki. UMKM beroperasi di berbagai bidang, mulai dari perdagangan, pertanian, kuliner, kerajinan tangan, jasa, hingga industri kreatif. Setiap produk yang dihasilkan dan dijual oleh pelaku UMKM menciptakan nilai tambah bagi ekonomi nasional. Dengan aktivitas bisnis yang terus berputar, baik di desa maupun kota, UMKM menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus penopang PDB nasional. Kegiatan mereka, meskipun berskala kecil, bila dikumpulkan memberikan dampak yang sangat besar bagi negara. Kami percaya bahwa UMKM adalah pahlawan ekonomi bangsa yang sebenarnya. Mereka adalah contoh nyata dari semangat gotong royong dan kemandirian bangsa ini. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong. Penjual sini sudah 15 tahun. Pangganang Banua di Baringaran, operator ini langsung Amang Iswan. Amang Heli, Kadang banyak, sehari kadang-kadang sedikit. Amang Saharani, nang mama dihinakan. Para pendengar setia, nang manali punakan. Selamat berdapat, selamat bertemuan. UMKM sebagai penyerap tenaga kerja dan penekan kemiskinan. Selain menyumbang terhadap PDB, UMKM juga memegang peran penting dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia, sekitar 97%. Dari total tenaga kerja di Indonesia diserap oleh sektor UMKM. Ini adalah angka yang sangat besar dan menunjukkan bahwa UMKM bukan hanya peluang bisnis, tetapi juga solusi sosial. Bagi banyak orang, terutama di pedesaan dan daerah pinggiran, UMKM menjadi satu-satunya pilihan pekerjaan yang realistis. Mereka bisa menjadi tukang jahit, pedagang kecil, petani, pengrajin, pemilik warung, dan sebagainya. Dengan tersedianya lapangan kerja dari sektor UMKM, angka kemiskinan bisa ditekan, pendapatan rumah tangga meningkat, daya beli masyarakat naik, dan roda perekonomian berputar lebih lancar.
menyumbang kontribusinya terhadap pendapatan nasional. Meskipun memiliki peran besar, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan serius yang dapat menghambat kontribusinya terhadap pendapatan nasional. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan akses modal, kurangnya pelatihan manajerial, kesulitan dalam pemasaran, dan terbatasnya penggunaan teknologi digital. Keberadaan belanja daring atau online shop akhir-akhir ini menjadi sorotan sejumlah kalangan. Online shop dianggap menjadi penyebab sepinya toko konvensional dari pelanggan. Seperti yang terlihat di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Banyak pelaku UMKM masih mengandalkan metode tradisional dalam mengelola usaha mereka. Mereka belum terbiasa dengan pembukuan yang rapih, strategi pemasaran yang modern, atau platform digital untuk menjual produk. Selain itu, birokrasi dan akses ke perizinan juga kerap menjadi hambatan. Hal-hal ini membuat sebagian besar UMKM sulit untuk naik kelas menjadi usaha yang lebih besar dan berdaya saing tinggi. Padahal jika tantangan ini bisa diatasi, UMKM dapat meningkatkan produktivitasnya, memperluas pasar, dan tentu saja menyumbang lebih besar terhadap pendapatan nasional. Kematian pedagang pasar tradisional tinggal menunggu waktu. Karena apa? Tidak diimbangi dengan pendampingan, penguatan, termasuk penguatan macam-macam, penguatan edukasi tentang bagaimana berjualan yang baik, dan penguatan produknya. Di Tiongkok itu ada keberpihakan pemerintah untuk melakukan penguatan dari sisi produksi, besar-besaran, bahkan dibantu, disupport, dimodali, dan seterusnya, didukung dan seterusnya. Tapi di kita tidak. Solusi dan dukungan yang dibutuhkan UMKM. Agar UMKM bisa semakin berkontribusi terhadap perekonomian nasional, perlu adanya dukungan konkret dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah bisa memberikan pelatihan usaha, penyederhanaan perizinan, akses pinjam berbunga rendah, hingga fasilitas pemasaran digital. Itulah yang saya sebut problem kita sekarang itu terjadi disconnectivity antara UMKM dengan industri besar. Jadi Anda melihat memang ada. Saya melihatnya ada missing link lah kalau istilah saya. Selain itu, penting juga adanya kolaborasi antara UMKM dengan perusahaan besar dalam bentuk kementerian yang adil. Di sisi lain, masyarakat juga punya peran dengan membeli produk lokal. Kita secara langsung mendukung UMKM dan mendorong roda ekonomi nasional. Kampanye seperti Bangga Buatan Indonesia adalah langkah bagus untuk membuka kesadaran ini. Tak hanya itu, UMKM juga harus aktif melakukan inovasi, memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial dan e-commerce. Bisa membuka akses ke pasar nasional bahkan internasional. Semakin berkembang UMKM, semakin kuat pula kontribusinya dalam bentuk pendapatan nasional. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga BURT DPR RI, Desi Ratnasari, menegaskan pentingnya kolaborasi antara DPR RI dan media dalam memperkuat ekonomi lokal, terutama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Jawa Barat.
kemudian bisa menghasilkan sebuah kebijakan yang mendorong pemberdayaan UMKM tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga di tingkat nasional dan bahkan internasional. Tentu ini adalah kolaborasi. Menyampaikan berita juga harus kolaborasi, untuk mengatasi permasalahan dan memberdayakan juga wajib kolaborasi pemerintah dan juga DPR di semua tingkatan. UMKM bukan hanya bagian kecil dari ekonomi. Mereka adalah tulang punggung penjaga disabilitas dan simbol kemandirian bangsa. Dalam setiap produk lokal yang kita temui, ada kerja keras, kreativitas, dan harapan dari pelaku UMKM yang turut membentuk kekuatan ekonomi nasional. Nah, inilah ceritanya kenapa kita tuh sangat fokus kepada UMKM. Karena UMKM ini adalah pilar dari ekonomi kita. Oleh karena itu, meningkatkan kontribusi UMKM bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai konsumen dan warga negara. Pendapatan nasional tidak hanya dihitung dari angka-angka besar, tapi juga dari aktivitas kecil yang konsisten, berkelanjutan, dan menyentuh kehidupan sehari-hari. Di sanalah UMKM hadir membangun ekonomi dari bawah, dari rakyat dan untuk rakyat. Mari dukung dan beri ruang seluas-luasnya bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang, karena ketika UMKM kuat, Indonesia pun akan semakin kokoh.